Sebenarnya apa yang dicari manusia? Saat hujan turun, ia rindu kemarau. Saat kemarau datang, ia ingin hujan kembali. Di gunung ia mendamba pantai, di pantai ia merindu gunung. Namun sesungguhnya, yang dicari bukanlah tempat atau waktu, melainkan ketenangan yang tak kunjung ia temukan dalam hatinya. Di tengah pencarian yang tiada henti, ia lupa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada syukur atas apa yang ada. Ada yang bertanya kepadaku, kenapa bisa setenang ini sekarang? Aku menjawab, aku sedang belajar ikhlas dan menerima. Karena segala yang telah terjadi, telah kuikhlaskan. Segala yang menyakitkan, telah kurelakan. Segala yang membebani, telah kulepaskan. Dan aku memilih untuk menerima, tanpa banyak keluh dan tanya. Biarkan hidup berjalan, aku berdamai dengan segala yang ada, tanpa khawatir lagi akan masa depan, karena aku percaya, setiap langkah dan ujian membawa kebaikan dalam hidupku. Wahai Allahku, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di hadapanmu aku berserah. Akulah hamba yang lemah ya Rabb, aku tak sanggup tanpa pertolonganmu. Di antara himpitan ujian dan kesulitan, aku memohon kepadamu, ya Allah, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku tersesat di jalan hidup yang penuh dengan keputusasaan. Tuntunlah hatiku agar selalu ridho atas segala takdirmu. Lapangkanlah dadaku untuk menerima segala yang kau gariskan. Berikan aku kekuatan untuk terus melangkah, meskipun terkadang dunia ini begitu berat dan menyakitkan. Ya Allah, jika memang kesulitan ini adalah ujian untuk membersihkan dosaku, maka aku ikhlas, ya Allah. Namun jika ini adalah teguran, maka tuntunlah aku kembali ke jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah segala dosaku dan dosa-dosa keluargaku, dosa kedua orang tuaku, yang selama ini selalu sayang kepadaku. Kita mengenal sesuatu itu dari sifatnya. Kita mengenal api dari sifat yang panas. Kita mengenal air dari sifat yang dingin. Kita mengenal gula dari sifatnya yang manis. Kita mengenal garam dari sifatnya yang asin. Lalu, bagaimana dengan Allah? Sama, kita juga harus mengenal melalui sifatnya. Di antaranya sifatnya Allah adalah Al-Hayyu atau Maha Hidup. Contoh, kita melihat seseorang, kalau kita sebatas melihat orangnya dengan mata jahir dan tidak melihat Al-Hayyu di sebalik orang itu, maka penglihatan kita batal. Ketika kita mengenal sifat Al-Hayyu yang hanya milik Tuhan, maka kita melihat Tuhan di sebalik orang tersebut. Ketika ada orang dermawan, kita melihat sifatnya yang Ar-Rahim. Ketika ada orang yang sabar, kita melihat sifatnya As-Sabur. Jadi segala sesuatu kita harus melihat sifatnya. Dimanapun kamu memandang, di situ ada wajahku. Berkesadaran akan hal itu, artinya kita sudah ingat atau zikir. Zikirnya sudah tidak bersuara lagi. Niat apapun jadi zikir. Kita menyaksikan angin, bukan dengan mata tapi dengan kulit kita. Menyaksikan suara tidak dengan mata tapi dengan telinga. Kita menyaksikan bau wangi tidak dengan mata tapi dengan hidung. Ketika kita menyaksikan yang berbentuk, berbau, dan berwarna dengan mata batin, maka inilah yang akan. Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah bersabar, yang kedua adalah bersyukur, dan yang ketiga adalah ikhlas. Solatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang, dan berdoalah agar bahagiamu segera datang. Masa-masa sulit akan mengajarkanmu bagaimana menjadi kuat. Jangan pernah mendahului apa yang akan terjadi dengan berkata, "Aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku tidak kuat." Sebelum ada usaha yang menjadikan dirimu menjadi mampu, menjadi sanggup, dan menjadi kuat, ingatlah, tak akan pernah ada yang selalu bersamamu dalam setiap situasi, kecuali